Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Sebelumnya Bapak punya yel-yel. Ketika saya ngomong lughatuna, kalian jawab al-arabiyah. Kalian siap? Baik, kita mulai. Lughatuna, lughatuna, lughatuna. Tayyib. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kemarin kita sudah melewati bulan Ramadan. Sama bulan Ramadan kita puasa 30 hari. Ada yang tahu kenapa kita diwajibkan untuk puasa 30 hari? Yang tahu silahkan tunjuk tangan. Yang tahu, kalau kalian ada yang tahu, nanti saya kasih hadiah. Oke, nggak ada yang tahu, kita mulai. Saya punya cerita, jadi ceritanya yaitu jauh sebelum kita diciptakan, sebelum alam semesta diciptakan terlebih dahulu iblis dan Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis terlebih dahulu diciptakan. Ada yang tahu iblis diciptakan dari apa? Betul, iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan, Allah menguji keduanya dengan memberikan pertanyaan. Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian iblis menjawab, saya, kamu. Iblis dengan sombongnya menjawab, saya, kamu. Padahal yang menciptakan Allah. Maka Allah mengazab iblis dengan cara menyelupkan iblis ke dalam api neraka. Celupkannya iblis ke dalam api neraka, diangkat lagi, kemudian ditanya lagi, wahai iblis, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Iblis tetap menjawab, kamu, saya. Yang kedua, iblis dicelupkan lagi ke dalam api neraka, celupkan lagi, diangkat lagi, kemudian yang ketiga kalinya ditanya, wahai iblis, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian baru iblis menjawab, engkau Tuhanku. Kemudian setelah iblis menjawab, iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Wahai iblis, sujudlah engkau, saya perintahkan engkau sujud kepada Nabi Adam. Akan tetapi dengan kesombongan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena iblis merasa lebih dari Nabi Adam. Iblis diciptakan terlebih dahulu dan iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ala wasjud. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Allah melaknat iblis dengan tidak maunya menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dengan melaknat iblis untuk keluar dari surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, di dalam neraka ini iblis mencari celah untuk menggoda Nabi Adam dalam surga. Nabi Adam sudah bertempat di surga. Akhirnya
karena iblis terlebih dahulu diciptakan, iblis tahu celah-celah surga itu dari mana. Akhirnya iblis masuk ke dalam surga melalui gorong-gorong dengan merubah wujud menjadi ular. Kemudian menggoda Nabi Adam, karena pada saat itu Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, akan tetapi ada suatu larangan, yaitu dilarang memakan syajaratul khuldi. Akan tetapi semuanya ada di dalam surga, semuanya boleh dimakan, dan di surga itu beda dengan di dunia. Ketika di dunia makan, yang keluar kotoran, akan tetapi yang di surga, kalau di surga ketika kita makan yang keluar itu keringat, dan keringat kita itu baunya wangi. Jadi nggak ada di surga yang kotor-kotor. Setelah itu iblis menggoda dengan cara supaya bagaimana Nabi Adam memakan syajaratul khuldi itu. Akhirnya iblis menggoda Nabi Adam, dan wahai Adam, tahukah engkau jikalau Allah menciptakanmu, engkau dilarang untuk memakan syajaratul khuldi. Kenapa? Karena Allah tidak ingin engkau selama-lamanya di surga. Arti dari khuldi adalah buah keabadian. Maka Nabi Adam tergoda dan memakan syajaratul khuldi itu. Nah, setelah memakan syajaratul khuldi itu, fabadat lahuma sawatuhuma, aurat Nabi Adam terbuka. Aurat Nabi Adam terbuka, dan kemudian Nabi Adam diturunkan dari surga. Wahai Adam, engkau telah melanggar perintahku, kata Allah, maka aku turunkan engkau dari surga, turun ke bumi. Nah, selama khuldi itu berada di perut Nabi Adam itu selama 30 hari. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa 30 hari, untuk membersihkan kotoran atau syajaratul khuldi itu dari tubuhnya Nabi Adam selama 30 hari. Maka kita diperintahkan untuk berpuasa 30 hari. Oke, itu sedikit cerita untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar apa? Coba kalian tebak. Saya sudah mempersiapkan gambar-gambar. Di sini ada gambar rumah dan lain sebagainya. Kira-kira tema apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ada gambar rumah, ya, tapi kita tidak akan membahas tentang rumah, akan tapi berkaitan dengan itu. Ada lagi yang menjawab, ya, kita akan belajar tentang tema al-unwan atau alamat. Untuk pembelajaran kita kali ini tujuannya yaitu yang pertama, kalian dapat atau mampu melafalkan kosakata bahasa Arab dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian dapat atau mampu memperagakan dialog atau hiwar dengan makhraj yang baik dan benar. Yang ketiga, tujuannya yaitu siswa atau kalian dapat atau mampu membaca teks yang berkaitan dengan tema al-unwan. Yang keempat, yang terakhir, siswa mampu menerapkan kaidah adawatul istifham. Di sini saya punya teks hiwar atau percakapan antara Ahmad dan Sulaiman. Jadi ketika saya membacakan, kalian boleh menirukan setelah saya. Kalian bisa lihat dalam PowerPoint, karena ini tidak ada dalam buku kalian. Yang pertama, Ahmad, mulai dari Ahmad. Assalamualaikum. Sulaiman. Waalaikumsalam. Ahmad. Aina taskunu.
Sulaiman, askunu fi hayyil jami'ah. Wa aina taskunu anta? Ahmad menjawab, askunu fi hayyi mauqifil hafilati. Hal taskunu fi baiti? Sulaiman menjawab, la askunu fi ma'hadil jami'ah. Wa hal taskunu fi bait? Ahmad menjawab, na'am askunu fi bait. Itu hiwar yang pertama. Kemudian ada hiwar yang kedua, yaitu antara Fitri dan Najwa. Fitri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Fitri, masmuki. Ismi Najwa. Aina taskunina ya Najwa? Askunu fi Syirbun. Wa aina taskunina anti? Askunu fi Indramayu. Fi ayyi syari' taskunina? Askunu fi syari' Kabir Kertasmaya Indramayu. Wama unwanu baituki? Unwani baiti fi syari' Kartini. Itu hiwar yang kedua. Nah, setelah kalian tulis, ada beberapa mufradat yang perlu kalian hafalkan, yang perlu kalian implementasikan. Di sini saya sudah terapkan dalam gambar, bisa kalian lihat. Yang pertama ada taskunu dan taskunina. Apa bedanya taskunu dan taskunina? Kalau taskunu itu untuk laki-laki, kalau taskunina itu untuk perempuan. Maka kalian lihat lawan bicara kalian, ketika lawan bicara kalian laki-laki maka pakainya taskunu. Apa arti taskunu? Taskunu itu artinya tinggal. Di mana kamu tinggal? Kemudian mufradat yang kedua yaitu onwan. Onwan, kalian boleh ikuti. Onwan yaitu artinya alamat. Kemudian ada mauqiful hafilat yang artinya terminal. Kemudian syari', jalan. Hayyun, komplek. Ma'hadul jami'ati, kampus atau universitas. Syari'un kabir, jalan besar. Fi ayyi. Kemudian kalian buka buku kalian halaman 91. Di situ juga ada beberapa mufradat tentang angka di kolom yang ketiga. Kita mulai mufradatnya, kalian bisa tirukan setelah saya. Ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittah asyara, sab'ah asyara, samaniyata asyara, tis'ah asyara, ishrun, wahidun wa ishruna, asyara, ishrun, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samanun, yas'un, tis'un, wa mi'atun. Nah, setelah kalian belajar tentang mufradat angka, ada juga yang namanya adawatul istifham. Apa itu adawatul istifham? Adawatul istifham yaitu kalimat yang digunakan ketika
bertanya, ada ma, man, mata, aina, kam, kaifa, wa fi ayyi. Contohnya untuk ma menanyakan apa, seperti kalimat masmuka atau masmuki. Kemudian min, dari mana, misalkan man, siapa. Kemudian man, siapa. Contoh kalimatnya seperti manil ghaibuna fil yaum. Kemudian yang ketiga mata, kapan. Contoh pertanyaannya yaitu mata tangtahi ad-dirasi, kapan pembelajaran selesai. Kemudian aina, di mana. Pertanyaan aina, contoh kalimatnya aina taskun. Kemudian kam, berapa. Contoh kalimatnya kam sa'atan yadhabu fil madrasah, jam berapa kamu berangkat ke sekolah. Kemudian kaifa, bagaimana. Contoh kalimatnya kaifa haluka anti, kaifa haluki anti. Kemudian fi ayyi, contoh kalimatnya fi ayyi syari' taskun. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu saya tugaskan untuk membuat pertanyaan takbir tentang kalian sendiri. Misalnya di buku kalian nomor 92, askunu fi Syirbun, hadza baiti, wa unwani syari' pemuda rokmun Ishrun Sirbun. Nah, itu kalian deskripsikan berdasarkan alamat kalian. Kemudian saya tugaskan kalian untuk membuat video dengan teman kalian 2 atau 3 setelah pembelajaran selesai. Untuk penutup, kesimpulan pada materi kali ini yaitu diharapkan kalian dapat mengimplementasikan di kehidupan yang nyata. Kemudian tugasnya dikerjakan. Sebelum saya keluar, adakah yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya absen terlebih dahulu. Ahmad, Abi, Anissa, manil ghaibuna fi hadzal yaum. Oke, semuanya hadir. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.